Ya, siap semuanya? Ya. Oke. Hari ini kita mau belajar topiknya tentang money management. Ya. Kita baca ayat dulu. Ada satu Apa buah aku ayat. suka denger kok gresek-gresek kok. Money management. Sebentar, kalau gitu Ferry tak mute dulu ya. Ferry ada gresek-gresek ya soalnya. Kayak Sorry kok. kipas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Fer, nggak usah dimatiin. Tak mute. Panas nanti ojo. Panas nanti. Tak mute dulu aja. Ya. Jadi nek butuh ditanyai baru tak buka semua. Oke. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Topiknya adalah tentang money management. Kita buka ayat dulu di 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat 10 berbunyi tentang karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Gitu. Hari ini kita akan berbicara tentang uang. Gitu. Kita sering dengar bahwa uang bukan segalanya, gitu. Tapi segalanya butuh uang. Enggak, uang bukan segalanya ya, tapi memang kita hidup di dunia ini itu butuh uang gitu, untuk kita makan, untuk kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, transport dan lain sebagainya, sekolah ataupun yang lain, bayar listrik, bayar tagihan internet dan lain sebagainya gitu. Uang itu memang salah satu aspek yang penting di dalam kehidupan kita, tetapi poinnya adalah kita tidak bisa menjadikan uang itu yang terutama gitu, yang segala-galanya, karena ketika kita menjadikan uang itu segala-galanya gitu, itu akan membuat kita malah menjadi salah gitu, memilih jalan yang salah. Nah, sekarang kita akan belajar money management. Kenapa sih kita itu harus kita anak Tuhan itu harus belajar tetap tentang money management, supaya itu tadi kita tidak menjadi hamba uang, tetapi kita itu menjadi tuan daripada uang gitu. Karena uang itu adalah tuan yang jahat. Jangan sampai uang itu menjadi tuan kita. Nah, kita harus belajar untuk mengelola keuangan kita dengan baik, supaya kita itu bisa menjadi tuan atas uang ya toh. Kalau kita tidak mengelola keuangan kita dengan baik, tidak di planning dengan baik, dengan benar dan seimbang, itu dapat menimbulkan masalah, dapat menimbulkan kebutuhan akan uang yang lebih besar daripada yang seharusnya mungkin kita butuhkan gitu. Makanya hari ini dibagikan untuk kita, untuk kalian juga, terutama yang masih muda. Jangan merasa, wah aku masih kuliah atau aku belum kerja, aku tidak membutuhkan ini. Enggak, ini penting. Bahkan seharusnya keuangan ini diajarkan sejak kita masih muda ya toh. Tetapi budaya atau kultur kita ini tidak membiasakan seorang orang tua itu mengajari anaknya untuk mengatur keuangan ya toh. Ya, kita mungkin dibilang untuk nabung ya toh. Tetapi kita tidak pernah diajarkan bagaimana caranya, bagaimana memanage keuangan kita dan lain sebagainya. Mungkin kita waktu kecil cuma disuruh nabung, uang angpau ditabung ya toh. Dapat apa ditabung dan lain sebagainya. Ada yang berhasil menabung, tetapi ada juga yang setelah ditabung bocor kemana-mana. Tidak pernah ada tabungan yang jelas ya toh. Nah, kita hari ini akan belajar bagaimana sih kita seharusnya mengatur keuangan kita. Kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, yang langkah yang pertama adalah kita melakukan yang namanya budgeting setiap bulan. Ya, kita hari ini punya penghasilan. Setiap orang masih punya penghasilan ya, baik muda maupun yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Ya, yang belum bekerja penghasilannya dari mana? Yang belum bekerja penghasilannya dari yang diberikan orang tua. Entah itu ada yang per hari, entah ada yang per minggu, entah ada yang per bulan, ya kan? Kita punya penghasilan. Kalau sudah bekerja juga ada yang penghasilannya pasti setiap bulan, ya kan? Ada yang harian ya ada sih. Buruh itu biasanya harian atau ada yang mingguan. Terus ada yang mungkin tidak pasti atau broker kayak jual asuransi dan lain sebagainya, itu tidak pasti. Tapi setiap kita punya yang namanya penghasilan. Nah, dari penghasilan kita dapat, apa yang perlu kita lakukan adalah kita belajar yang namanya menyusun
budget kita per bulan itu habis berapa ya toh. Kita harus mempunyai perencanaannya dulu supaya apa, supaya kita tahu mengalokasikan dananya itu dimulai dari yang paling penting dulu ya toh. Jangan sampai kita itu lupa nggak bayar telepon, nggak bayar air, nggak bayar listrik ya toh. Kita bayar dulu yang kita beli hobi kita, begitu dapat gaji itu kita beli mainan kayak, kita beli konsol game, atau kita beli barang-barang yang menyukakan hati kita, tas mungkin buat cewek, baju, kosmetik dan lain sebagainya. Terus kita lupa ya toh, tanggal 15 mungkin ada yang deadline-nya tanggal 10, ada yang tanggal 15, ada yang tanggal 20, baru inget aduh belum bayar ini, belum bayar itu, dan bingung gitu loh, uangku kok tinggal segini ya toh. Nah, Koko kasih screenshot ya, sebentar. Lo WA-nya kepake di sini. Gini aja deh, tak jelasin ya guys ya, tak jelasin dikit, nanti screenshotnya tak kasih di WA ya. Jadi kita budgeting, pertama pengeluaran bulanan kita itu yang rutin ya toh, yang pasti itu berapa, itu sekitar 50-60% dari gaji kita ya toh. Contoh yang penting apa, entah itu listrik, entah itu air, benar ya, entah itu pulsa, paket internet ya bulanan dan lain sebagainya. Terus ada persepuluhan ya toh, kalau persepuluhan kan sudah pasti 10%. Terus ada sosial, gaya hidup itu kasih 10% aja juga. Terus kemudian kita sisihkan menabung, itu idealnya 30%. Kita mau menabung atau investasi, nanti ada bagannya ya itu, kita bagi-bagi seperti itu. Nah, yang pertama yang pasti kita harus tahu nominal gaji kita itu berapa ya kan, sebulan itu berapa. Kok bisa sebulan sih, jadi misalnya kalau gajiannya harian ya diperkirakan aja dari bulan lalu itu dicatat ya toh, atau bulan ini mulai dicatat, atau kapan lah, intinya dicatat kira-kira kalau harian di total dalam sebulan bisa dapat apa, kan akan dapat nominal kurang lebih ya kan. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah kita tahu angka gaji kita itu berapa, atau uang saku kita itu berapa per bulan, sekarang kita mulai menentukan urutan prioritas di bulan ini atau bulan depan ya. Ketika kita mau melakukan budget untuk bulan depan ya untuk bulan depan tadi. Nah, yang pertama apa, kayak tadi bayar air, listrik dan lain sebagainya, yang itu memang merupakan kebutuhan. Terus kita mulai kategorikan juga ya toh, yang lain ya toh. Contoh nih kayak kuota internet atau kuota langganan Netflix kalau ada ya, terus atau beli makanan atau kopi kekinian, atau ngafe nongkrong sama teman-teman, itu kita lakukan budgeting ya toh. Ada contohnya kayak gini, misal penghasilan kita itu 6 juta setiap bulan ya toh. Kita bisa susun budgetingnya seperti ini contohnya. Yang pertama kita kasihkan perpuluhan sebesar 600.000, itu 10% ya dari kayak di bagan tadi kan dibilang 10%. Kemudian pengeluaran rutin atau pengeluaran bulanan untuk kebutuhan itu sebanyak 3 juta. Menabungnya idealnya 1,8, 30% kalau sesuai bagan tadi. Terus untuk gaya hidup kita juga kasih cuma 600.000 ya, 10% kan kayak bersepuluhan. Nah, kayak gitu. Nah, setelah kita budget, kan ada nih contoh kasus yang lain, ada pengeluaran yang tidak terduga, benar ya. Contoh pengeluaran yang tidak terduga adalah kayak kita itu harus beli kado ulang tahun ya toh. Entah itu untuk orang tua, entah itu untuk saudara. Orang tua saudara sih mungkin lebih pasti ya, tapi kalau temen mungkin kadang dadak ya toh, tiba-tiba diundang terus nggak bawa apa-apa kan ya nggak enak, nggak bawa kado. Atau kalau sudah kerja, yang paling nggak enak itu adalah tiba-tiba dapat undangan nikah di akhir bulan atau pertengahan bulan, belum gajian ya toh. Itu kan di luar budgeting, sudah ditata sedemikian rapi, tiba-tiba ada undangan nikah ya toh, yang semakin mendadak ya toh. Dulu undangan nikah kalau di
nggak seperti sekarang ya, mungkin 1 bulan sudah tahu ya toh. Tapi yang Koko alami hari-hari ini itu biasanya itu 2 minggu ya toh. Bahkan seminggu itu ada pernah sampai kaget langsung, hah Minggu depan. iki sempat dalam hati sampai iki niat ngundang nah iya kok 1 minggu sebelum baru dikasih undangan gitu loh. Atau mungkin dikasih bukan sebenarnya bukan 1 minggu ya, tapi karena dititipin teman terus temennya lupa ya mundur ya 1 minggu kaget. Nah itu kan akhirnya agak shock dengan pengeluaran yang tidak terduga. Nah apa yang harus kita lakukan dengan pengeluaran yang tak terduga itu? Ketika kita ada pengeluaran yang tak terduga, kita harus melakukan adjustment ya toh dengan pengeluaran itu, di adjust ya, contoh lah tadi kan, nah itu gunanya ada kita spare yang namanya nabung atau invest itu 30%. Ya, kita bisa adjust dengan apa? Ya ambil dari tabungan kita. Tapi diambilnya bukan diambil mari gitu hilang ya. Bisa gini apa? Dari 30% itu misalnya buat kado akhirnya kepake 10%. Kita bagilah. Anggap saja bulan ini kita pakai 10% ya, tapi bulan depan itu kita tambah jadi 35%. Jadi budget yang tadi keluar untuk memberi kado itu dibagi jadi 5% di bulan ini dan 5% di bulan depan gitu ya. Jadi supaya nggak terlalu terganggu, karena kalau kita juga membiasakan untuk ngambil tabungan terus nih, ketika setiap ada tak terduga itu ngambil tabungan terus, akibatnya malah tabungan kita yang habis gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau bisa itu di manage. Sampai sini ngerti ya tentang kalau ada pengeluaran yang tak terduga, supaya nggak membengkak gitu loh, budgetnya itu nggak membengkak, wah ada pengeluaran langsung terus atau tabungannya yang habis ya. Setelah kita budgeting, cara yang pertama untuk manage keuangan tadi kan budgeting. Cara yang kedua adalah kita harus mulai belajar membedakan mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan atau kalau kita nggak bisa membedakan mana sih kebutuhan, mana yang penting, mana yang prioritas, mana yang cuma keinginan yang bisa ditunda atau bahkan tidak perlu dibeli sama sekali. Kalau kita tidak bisa membedakan dua itu, maka nanti budgeting kita itu juga kacau. Planning keuangan kita itu akan kacau balau, jadi tidak tepat. Nanti juga ada bagan, nanti Koko kasih di grup ya. Di bagan itu akan dibagi antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian dibagi antara yang penting dan tidak penting. Kalau itu sebuah kebutuhan bagi kita dan itu penting, langsung hal yang harus kita lakukan adalah membeli ya, atau membayar untuk kebutuhan tersebut karena itu penting dan butuh. Kalau kebutuhan itu kita butuh tapi tidak seberapa penting, maka kita bisa cari alternatif yang lain. Contoh, kita butuh makan enggak? Butuh ya toh. Tapi apakah kita butuh makanan yang mahal? Tidak, makanya kita bisa cari alternatif yang lain. Bener ya, nasi goreng 10.000 ya toh, sama nasi goreng 30.000 ya toh, sama-sama apa? Sama-sama bisa mengenyangkan kita. Bener ya, cuma beda rasa. Jadi kebutuhan tapi nggak masuk yang penting-penting banget ya. Ya lo geng, gak apa. Terus kemudian kalau keinginan tapi itu penting, contoh nih ya, kita pingin katakanlah kita pingin beli kamera ya toh. Dan beli kamera itu bukan cuma kepingin dan lain sebagainya, tapi kita beli kamera untuk ke depan kita punya planning untuk misal buka usaha foto atau freelance fotografi dan lain sebagainya. Nah kalau kita punya itu kan keinginan dan itu masuk penting ya toh, tapi kan nggak harus dibeli sekarang. Masukkan ke wishlist kita. Oh ini mau beli ini, kita bisa menabung untuk itu. Tapi kalau ada lagi itu keinginan, tapi sama sekali nggak penting, ya toh. Jadi kita mau beli kamera ini bukan untuk tujuan kerja ya, atau cuma wah ikut-ikutan temen, wah lagi trennya foto-foto terus kita koleksi pingin dan lain sebagainya. Lebih baik itu dilupakan saja. Ya toh, karena itu jadi pengeluaran yang tidak perlu ya toh. Kecuali sultan ya, sultan mah bebas.
Ya, tapi kalau Tapi kita Sultan pun mereka ngatur ya uang. kalau kita pun suatu saat jadi sultan, alangkah baiknya kita itu bijak menggunakan keuangan kita, ya toh. Contoh kalau Grace, kadang kita ngobrol-ngobrol ya, kalau untuk kita nggak nyindir ya, kita nggak menjelekkan siapa-siapa, semua itu bebas lah. Sometimes cuma kita kan suka lihat Baim Wong, kita suka lihat Raffi Ahmad, ya toh. Gaya hidupnya itu yang kita lebih suka itu Baim Wong, karena menurut kita Baim Wong itu nggak sampai sing Wow. menghumbar-ngumbar dan lain sebagainya gitu. Dia lebih ke arah bantu gitu. Kalau kalian lihat sampai kadang itu dimanfaatkan orang-orang tertentu untuk minta bantuan gitu loh dan lain sebagainya. Cuma kita lebih suka lihat Baim Wong daripada apa, daripada Raffi Ahmad. Tapi kita nggak benci Raffi Ahmad ya, cuma kadang itu kalau lihat Raffi Ahmad beli koleksi mobil berapa M, Satu mobil ya 3M, ngapain gitu loh. beli Kalau 4. dipakai sih nggak apa-apa ya, tapi kalau beli Tesla model yang sama, warna yang berbeda, itu sama kayak aku beli baju yang sama warna yang berbeda gitu. Baju nggak apa-apa ya sih, tapi mobil buat apa gitu loh. Kalau mobilnya lain sih nggak apa-apa gitu loh. Alangkah sayangnya uang segede itu gitu loh bisa buat bantu yang lain. Tapi Raffi juga kalau terdekatnya sih dia orangnya apa ya namanya, baik banget sama krunya, apanya itu baik banget sampai diumrohkan dan lain sebagainya seperti itu. Cuma yang koleksi mobil itu agak sayang kalau Koko ya secara pribadi ya. Kalau Raffi Ahmad tak sayang ya wis, terserah Raffi Ahmad ya. Itu ngomong tentang keinginan dan kebutuhan ya toh. Jangan sampai kita itu beli sesuatu yang cuma keinginan sehingga kita itu melupakan apa yang jadi kebutuhan kita, apa yang jadi prioritas, apa yang penting. Jangan sampai diputar balik segala sesuatunya. Dan juga alangkah bijaknya ya toh, kita pegang ada 2 prinsip. Yang pertama, tidak semua yang kita inginkan itu harus kita miliki. Benar ya? Nah, semua kita pengen apa itu harus miliki, karena manusia ini tidak ada puasnya. Kalau kita ngikuti keinginan nggak pernah puas ya toh. Bahaya malah kita kejar sesuatu yang sebenarnya nggak penting di dalam kehidupan kita ya toh. Nah, terus yang kedua, tidak semua hal penting dan kita butuhkan itu harus kita miliki saat ini. Benar ya guys ya. Contoh, rumah penting nggak? Penting. Motor penting nggak? Penting ya toh. Tapi jangan sampai kita itu kredit, ngutang ya toh. Padahal kita itu mungkin bisa untuk mempersiapkan lebih baik dengan menabung dulu, punya planning dulu sampai bisa mencapai. Ya, jangan sampai kita biasakan. Ada beberapa orang yang membiasakan itu, gak apa-apa dengan mudahnya itu ngomong kredit sih lah, kredit apa gunanya kredit, tapi tidak pernah mikir apakah kita bisa melunasi kredit itu. Karena kredit gesek itu ketokannya enak ya, punya dapat barangnya, tapi kita harus ingat barangnya itu bukan milik kita loh Mas Yan, karena kita belum lunasi itu gitu loh. Nah, langkah bahayanya kita terbiasa untuk kredit, terbiasa untuk gesek, terus kita lupa kalau kita itu harus bayar gitu. Itu berbahaya. Kalau rumah itu ada juga sing case-nya gini, ada orang-orang yang memang dia itu memang orang berada, ya rumah ya kredit, cuman mereka kredit itu nggak asal kredit, mereka itu memanfaatkan sistem. Jadi sebenarnya ya misalkan dia beli rumah 5M gitu, atau enggak ya anggaplah 3M, uang 3M itu dia ada, cuman kenapa kok dia memilih kredit? Karena 3M ini diputar, diinvestasikan apa ke memang investasi sing aman, jadi bunganya itu dibayarkan dengan investasinya plus ada keuntungan lainnya lagi. Jadi misalkan 3M dia bayar buat DP berapa, sisanya diinvestkan kan dapat bunga, atau dapat ini dapat keuntungan dari investasi. Nah, keuntungan itu nyocok bunga dan ada lebihnya lagi deh cuan kayak gitu. Itu yang mereka pakai untuk ini. Dan sedangkan kalau misalkan orang-orang yang apa ya, kebanyakan orang yang mikirnya nggak ada knowledge ya, mereka mikirnya yang ngutang tapi nggak mikir ke depannya bunganya gede. Padahal mungkin sekarang misalnya kelihatan oh ya rumahnya 600 juta, nggak tahu kalau misalnya KPR itu hasilnya nanti bisa jadi
semakin lama semakin mahal. Jadi Ya. ini misalkan harga aslinya 600 juta karena KPR-nya misalkan 20 tahun bayarnya jadi hampir 2M, Ya. 1,5 M kayak gitu. Kan nggak tahu karena mereka nggak ada knowledge kayak Benar. gitu. Jadi Bagaimana Bapak Luis agen perumahan? iya. Jadi Ya, kayak benar, gitu. kita harus punya knowledge ya. Jadi kalau orang lain tuh pakai kredit itu untuk melihat cuma untuk memiliki barang terus tak cicil gitu loh. Sedangkan orang yang punya uang itu mereka tidak pakai itu untuk berutang, mereka pakai itu untuk supaya apa? Mereka bisa dapat keuntungan. Dalam arti kayak gini, kalau kalian cicil itu untungnya cuma kalian bisa beli barang itu, Bisa punya rumah gitu. ya kalian punya dulu lah, kalian punya dulu terus kalian bayar. Padahal itu lebih mahal loh, jatuhnya itu terakhir lebih mahal. Tapi kalau orang yang punya duit itu mereka jaga supaya gini loh, aku punya 3 juta, mereka enggak mau keluarkan langsung 3 juta atau 3M tadi ya langsung dihabisin, enggak, mereka pilih cicil supaya mereka bisa putar 3M itu, keuntungannya itu buat bayar rumahnya gitu loh. Sedangkan kalau kita enggak punya uang, kita kredit, apanya yang diputar, kita yang keperes malahan gitu loh. Sudah enggak bisa muter duit ya toh, kita malah bingung, tiap bulan bingung cicilan ini, aduh cicilan mobil, aduh cicilan motor, cicilan kulkas, cicilan TV, bayang loh. Ada loh orang yang hidupnya itu nggak tenang tiap bulannya karena dikejar cicilan gitu loh. Apa gunanya punya TV 50 inch gede gitu, bisa dinikmati tapi belum lunas. Tiap bulan itu kepikiran, wah cicilan ini lagi gitu loh. Gitu. Seperti itu ya, itu bedanya. Terus kita lanjut, ya tahu cara yang pertama adalah budgeting. Cara yang kedua membedakan mana kebutuhan yang keinginan. Cara yang ketiga, nah ini yang penting juga, itu miliki tujuan. Dalam arti gini, kenapa seseorang itu kadang itu gagal dalam menabung? Karena tidak punya tujuan dalam menabung. Jadi cuma nabung, tapi perlu dipakai lagi, tambah lebih bahaya. Gitu. Kepingin apa? Gitu. Sudah nabung. Iya, aku punya tabungan. Ya, aku punya tabungan. Tiba-tiba PS5 lagi ngetren. Gitu. Kita kasih contoh Felix saya. Tapi Felix nggak kayak gini loh. Felix cerdas. Dia kan punya usaha. Misal Felix itu, nabung terus tiba-tiba ada PS5. Felix kan suka main PS ya. Wah, tabungannya dibelikan PS5 gitu. Ludes sudah tabungannya. Ya, itu nggak bijak gitu. Kalau menghabiskan seperti itu. Nah, kenapa kok orang itu gagal nabung? Karena nggak punya tujuan. Ayo kita sama-sama belajar ya, terutama kalian yang masih muda. Kenapa Kuku banyak share ini ke kalian? Karena Kuku juga nggak diajar tentang ini. Tapi Kuku berusaha ngajar supaya kalian nggak terlambat gitu loh. Kalian lebih planning bisa lebih baik lagi daripada Kuku ya. Yang pertama adalah kayak gini, banyak orang itu punya alasan untuk nabung. Alasannya nih, satu misal biaya kuliah, atau mau beli kendaraan lah, atau mau beli rumah, atau mau menikah gitu. Tetapi kalau ditanya berapa biayanya dan harus nabung berapa, rata-rata nggak tahu gitu loh. Makanya terutama gini ya, terutama karena Koko ini juga mendekati, kita berdua kan planning mau menikah dan lain sebagainya. Mahal guys. Ayo sekarang nih tanya mahal, itu gambaran di kalian ini Ya, berapa? Jawab. Ayo. Dijawab. Coba Bayangkan. wis survei Kevin. satu-satu dari Kevin. Kalau tak bilang biaya menikah itu mahal, skenario yang di benak Kevin berapa? Ayo dari Kevin. 1-2 M. Waduh, itu beli rumah. Apa Very L? Oke, Coba Very Very L. L. Kalau aku mungkin 10 juta. 10 juta. 10 juta. Oke, nanti dijawab Oke, dulu. ya, nanti. Oke, Very L 10 juta. Luis? Ke Luis. Luis? Berapa Luis? Ke Very L di mute dulu. Nah, ya. Ke Luis. Bro, ini itu dong loh, biaya nikah waktu aku yang nikah atau saat ini kok maksudnya. Ya boleh waktu kamu yang nikah atau saat biaya ini. menikah lah. Di Kira-kira. bayanganmu kan? Pikiranku lek waktu aku menikah itu siapin dana 1 M-an Oke. Oke. beberapa tahun ke depan. Oke. Kalau ini Kalau Ken? ini Cici bisa jawab ini. 100 Oh, juta. kalau dari Luis? Ngomong 1 M 2 M gitu sih. Dirapa, Oke, Luis? Kenneth 1M 2M juga. Oke. Luis tadi mana Oh. yang bilang? Luis Tergantung gedung dan lain-lain kok. Oh, iya. Bisa disesuaikan 100 sampai 2 M rata-rata 100 teman-temanku sampai sih. 2M. Oke. Oke. Gimana Koko? Apa aku yang jawab? Yang jawab
ini aja, Grace saja. Oke. Dia lebih detail. Biaya menikah itu sebenarnya murah. Yang mahal Gengsi. itu pestanya, gengsinya gitu. Kenapa tak bilang biaya menikah murah? Kita tuh bisa dikatakan sudah menikah itu pertama syaratnya apa? Pertama, ada pemberkatan di gereja. Ya, Ya. pemberkatan di gereja. Pemberkatan di gereja itu yang kita tahu, yang Cici sudah tanya, itu untuk biaya pranikah dan lain sebagainya cuma 500.000. Pertama. Kedua, itu urus surat. Dicatat di catatan sipil, benar kan? Itu tandanya kalau pernikahan itu sudah sah. Iya. Nah, sedangkan biaya sebenarnya ya kalau kita ndak pakai misalkan kayak calo supaya lebih cepat, kita memang benar-benar mengantri selama beberapa bulan apa untuk mengurus surat-suratnya, itu free. Iya. Free, tidak ada pembayaran. Paling bayar itu cuma untuk di administrasi, misalkan mau yang keluar itu pun sebenarnya harusnya nggak bayar kok, cuman sedikit lah harusnya. Tapi kalau misalkan pakai calo ya kurang lebih lah kita sampai bisa keluarkan tuh paling mahal itu 1-2 juta sudah menikah. Nah, sedangkan kan orang-orang sekarang itu kan yang mereka yang besar tuh sebenarnya pesta nih. Nah, kalau pesta menurutku itu budget itu tergantung masing-masing. Pertama, kamu mau keluarga, tergantung keluarga kalian itu yang seperti apa, harus adakan pesta yang besar atau yang bagaimana. Kedua, kamu dan pasangan, sebenarnya yang paling penting itu kesepakatan pasangan. antara kita berdua. Kenapa? Kalau misalkan ya Cece misalkan expect pengen resepsi sing ratusan orang gitu yang wow, nah sedangkan Koyogi expectnya aku mau yang sederhana aja, itu nggak akan nyatu, nggak akan sampai nggak akan ketemu jalan tengahnya. Nah, masalah biaya nikah sebenarnya tuh gini, kamu mau budget berapapun itu bisa kok, yang masuk akal lah. Kalau misalkan yang Kevin bilang sampai 1M 2M itu sudah masuk mewah banget. Itu sangat amat sangat mewah sudah bisa mengundang 1.000 orang lebih malah menurutku ya, menurut Cici ya. Dan apa? Oke. Dan kalau untuk 1M ya, itu kamu mau bikin semewah apa? Karena 1M itu karena kan enggak tahu. Iya, 1M itu rumah loh. Iya, 1M itu orang itu dibilang 100 juta itu wis ya, kejet-kejet. Nah, kalau yang Luis bilang 100 juta itu masih masuk akal. Masuk akal dan bisa kok untuk mengundang sampai 100, 200 sampai 500 orang sebenarnya bisa, tergantung biaya di gedungnya, balik lagi kan kayak Luis. Nah, sedangkan Cece sama Koyo kita buka aja ya budgetnya kita dan lain sebagainya. Budget perencanaan kita itu. Budget perencanaan kita itu asalnya 20 juta. Bagi orang-orang di sekitar kita itu mustahil. Jadi kayak waktu itu kita pas ngobrol-ngobrol tentang pernikahan, ada yang tahu Cik Anita, coachnya Koyogi dulu. Cik Anita tuh sudah memperkirakan di awal. Minimal 50 ya. Kalian Cik Anita tahu kita ini kan mau menikahnya hanya pemberkatan dan lunch kayak gitu kan. Jadi intimate wedding, nggak banyak orang. Cik Anita tuh memperkirakan ya kalau sederhana kayak gitu minimal 50 sampai 80 juta gitu. Sedangkan kita budget kita itu 20 juta. Alhasil Cici coba cari sebenarnya kalau kita misalkan mau menurunkan gengsi kita tuh banyak loh yang vendor yang murah-murah tapi sebenarnya bagus, nggak murahan gitu loh, bagus nggak murahan. Dan sampai sekarang Cici sudah bener-bener sudah ngelis kira-kira mau pakai vendor apa nyampe kok 20, paling meleset itu 25, meleset itu untuk nggak terduganya, tapi 20 juta itu masuk bisa. Nah, sekarang tergantung di kita maunya yang seperti apa. Nah, kalau misalkan yang Koyogi ngomong tentang menabung untuk menikah, itu maksudnya tuh gini, kalian perkirakan lah misalkan dengan di tahun ini kalian lihat biaya menikah seperti yang kalian ekspektasikan itu, misalkan maunya pestanya berapa, itu terserah kalian. Itu dilihat tahun ini itu berapa. Nah, supaya bisa menabung kira-kira ya, misalkan lah Luis yang 100 juta itu tahun ini sudah wow gitu, sudah bagus gitu ya. Luis besar tahun depan nggak mungkin jadi 200 juta itu tapi biasanya ada perhitungan sesuai dengan inflasinya.
Dan setiap tahunnya biasanya paling tinggi naik biaya vendor itu 10%. Jadi bisa dihitung kan nabungnya kira-kira aku mau menikah 10 target tahun umur lagi, ya, umur dikalikan 25. aja. Tinggal dikalikan berapa persen, 10% gitu kan. Nanti ada cara ngitungnya kok. Benar. Nah, dari situ baru mulai kira-kira nabung, aku 1 bulan harus bisa nabung berapa. Atau ada juga orang yang pakai sistem emas. Misalkan biaya nikahnya saat ini 100 juta atau tahun ini 100 juta. Emas itu kan mengikuti inflasi. 100 juta di tahun ini itu bisa sama dengan 100 gram emas ya. Karena kan 1 gramnya sudah 1 jutaan. Betul? Ya. 1 gram kira-kira lah paling mahal 1 juta. Terus anggap aja biaya nikah sama dengan 100 gram emas. Nah, berarti kita yang perlu kita fokuskan adalah menabung sampai mencapai 100 gram emas. Gimana caranya kayak gitu. Entah kita mau nabung setiap bulan 5 gram atau enggak. Kalau misalkan masih belum bisa per setiap bulan 1 gram atau enggak berapa. Tapi kan itu memacu kita semakin lama kan enggak mungkin pendapatan kita tuh flat terus Ya, sampai tapi kan kita mengusahakan supaya pendapatan kita kan naik. Begitu ada uang lebih dibelikan emas, begitu ada uang lebih dibelikan emas kayak gitu. Itu bisa pakai cara itu juga bisa, atau pakai cara yang dibagi tadi setiap bulan rutin harus nabung berapa itu juga bisa kayak gitu. Jadi intinya punya tujuan, untuk biaya nikah aku harus mengumpulkan sekian, mau dimasukkan ke reksadana sambil investasi supaya uangnya ada pendapatan pasif income-nya juga walaupun sedikit-sedikit enggak apa-apa. Walaupun 1.000, 2.000, 10.000 itu uang loh. Dan semakin nambah jumlahnya kan persen yang dikalikan berapa persen itu semakin tinggi kayak gitu. Benar. Terus jangan lupa dana darurat dan lain-lainnya itu harus dipikirkan kayak gitu. Jadi gini, kalau tentang kita bahas tentang menikah ya, Iya. karena setiap kalian kan pasti mau menikah. Jadi kayak gini, apakah salah kalau Ferry tadi bilang 10 juta, Nggak Louis salah. 100, Kevin Nggak ada yang salah. 1M, Kenneth juga 1M, tidak ada yang salah sebenarnya. Hanya saja kalau untuk Ferry L misalnya 10 juta ya toh, targetnya Ferry L 10 juta. Ferry L nggak bisa, nggak 10 juta itu boleh, tapi kamu harus lihat realitanya. Ya. Contoh 10 juta, kamu harus mikir 10 juta aku bisa dapat apa, Iya, betul. berapa banyak tamu yang kuundang ya. Keluargaku yang diundang berapa Iya. ya toh. Kalau aku ngundang cuma orang tuanya itu berapa Boleh enggak? dan lain sebagainya. Nah, kalau gini lah, 10 juta jelek-jelek maksudnya kalau bener-bener kepepet, tapi kita kan berdoa nggak kayak gitu. Sebenarnya koko ya kadang naik guyonan gini loh, naik budget kayak 10 juta berapa juta piroan. Aku bilang gini, selama tujuannya untuk nikah, teropan pun nggak masalah buat aku. Sungguhan. Yang penting menikah. Yang penting aku nikah soalnya, daripada kita tuh ngikuti standar dunia ini yang semakin gak jelas, mari gitu nggak nikah Betul. gitu loh. Kapan nikahnya? Terus kapan nikahnya gitu loh. Apalagi kita ya, coba kita pikirkan ya, bukan kita ngasih yang apa. Kalau semua orang itu mikirnya dengan standarnya kita, banyak orang itu nggak nikah loh. Tapi buktinya aku lihat teman kantor ya, dia admin tapi ya nikah sudah gitu loh. Justru yang staff itu malah susah, masalah malah lama dan lain sebagainya gitu loh. Nah, kalau koko sama ngomong sama Grace ya, kita tuh harus bisa beda karena kita itu gini lah, kita harus realistis dengan diri kita, posisi kita, uang kita seberapa. Iya, bener ya. betul. Kalau uangnya melimpah, kalau Kevin melimpah, amin lah, Kenneth Amin. melimpah, dan 1M itu 2M bukan masalah buat Kevin atau Kenneth, Amin. go on with that. Tapi kalau kalian sampai harus ngutang, it's Jangan. a big no. Soalnya banyak loh. Atau tabungan kalian cuma 1M terus kalian habiskan untuk 1 hari, itu it's a big no juga. Itu akan membuat masalah buat kita di kemudian hari, karena pernikahan itu bukan tentang sehari loh. Betul. Pernikahan itu bukan sehari, walaupun orang-orang itu bingung itu cuma sehari. Pernikahan itu bukan sehari. Pernikahan itu justru diuji antara contohnya aku sama Grace, bagaimana kita itu handle ketika kita itu planning siap nikah gitu loh. Makanya penting sekali kayak Grace ini ya, aku punya budget seberapa, aku cerita ke Grace. Grace mengimbangi aku dengan apa? Dia belum punya penghasilan ya, tapi dia mengimbangi dengan apa? Dia yang cari, hampir semua vendor itu Grace yang cari.
oh budget koko ini seberapa, iya dibelani gini-gini dan lain sebagainya. Ada satu hal, dua hal itu sampai koko juga perlu nego. Contoh ya, Grace itu pengen prewed, koko juga bukannya nggak pengen Grace itu prewed dan lain sebagainya. Tapi kalau kita paksain prewed, kalian baca, makanya kalian kalau bisa ada pameran prewedding, coba lah iseng-iseng pergi lihat gitu loh. Nanti ngambil kita pergi bareng. ngambil brosur kan nggak perlu izin kan, nggak perlu tanya. Terus pokoknya dikasih brosur, lewatnya kamu dikasih brosur lah gitu ya. Jadi kamu bisa tahu foto itu berapa juta, berapa juta. Ada yang maminya Grace itu foto doang itu 30 juta loh. Lebaran loh. Prewed tok 30 juta, nggak nikah Very L tadi, budgetnya 10 juta. Nah, iya. Ayo. Buat foto tok 30 juta, wes minus 20 juta Ver. Lah masuk nikah bondo foto. Gak jadi nikah lah. Mudeng ya maksudnya dari sini. Gitu. Akhirnya aku bilang kayak gini ambil Grace. Nih, foto prewed itu esensinya apa sih? Pentingnya apa? Wes kayak gitu. Ketika kita foto prewed nggak ada toh foto dengan gaun pengantin. Kamu gaun biasa kan? Aku jas biasa. Itu loh kita naik tujuannya mau foto, ya toh. Setelah kita married pun kita mau foto nggak apa-apa. Kita nabung berdua buat itu nggak apa-apa. Post wedding atau apa istilahnya apa. Sekarang balik tak tanya ilah. Nek kalau prewed, foto prewed itu begitu penting. Tanya om mae kita, tanya om mak Ana. Aku bilang mae Grace atau siapa lah. Ada ndak dulu foto prewed? Kagak ada loh. Ayo sekarang ayo tanyain makmu Adanya atau mama. Tanyain mama kalian lah. Mama, dulu ada foto prewed enggak? Enggak ada loh. Sekarang kok seakan-akan kita harus kewajiban sebelum nikah kita itu harus prewed gitu loh. Dulu ada enggak video morning shot? Terus apa pesan-pesan dari teman-teman apa yang kalian lihat di wedding sekarang ya, dulu ada enggak? Kagak ada. Sekarang pertanyaannya cuma untuk membedakan kebutuhan dan keinginan ya. Pingin enggak? Pingin. Tapi itu masuk kebutuhan enggak? Kagak. Iya kan? Kalau misalkan ada budget ya it's okay. Kalau ada budget oke. Tapi kalau kita itu ngepas enggak sing apa dan lain sebagainya, alangkah baiknya kita tuh dibudgetkan yang lebih penting. Bahwa kita bisa nikah, ya kan? Jangan sampai kita itu planning apa dan lain sebagainya malah lupa sing penting gitu loh, sing harus untuk dibayar dan lain sebagainya. Contoh ada nanti apa vaksin kok vaksin itu ada juga namanya check up kesehatan ada pranikah ya, sebelum nikah itu kita harus check up kesehatan, ternyata itu ya bayar tak sedikit gitu. Jadi tadi ya guys, di sini intinya kalian boleh planningkan budget berapapun dan lain sebagainya, tapi untuk kalian lebih realistis dengan budgetnya. Contoh kalau tadi itu Very L 10 juta, Kevin itu 1M, sekarang realistislah dengan kalian juga survei. Bener ya kayak gini. Kira-kira survei berapa? Biaya merit itu berapa sih gitu. Terus siapa aja yang mau kuundang gitu. Bayanganku aku merit itu nanti seperti apa. Dan jangan tunggu ada pasangan baru mulai nabung. Benar. Jangan tunggu cewek maupun cowok loh ya. Benar. Kalau kalian punya kelebihan, kok ini lemahnya nggak bisa nabung. Kalau kalian punya kelebihan nabung, lengkapilah dengan kalian survei. Iya, betul. Jadi kalian akan lebih terpacu untuk menyisihkan lebih. Mudah ya? Kan kita itu tadi ngomong tentang ada tujuan, ada sebuah target. Contoh lah kalau kalian itu biasanya cuma nabung ya, pengen merit atau pengen beli sesuatu lah, tapi kita nggak tahu nih harganya berapa. Dan kita cuma sisihkan cuma 500.000 lah per bulan, 500 ya toh. Tapi ternyata ketika kita tahu harganya, baru kita tahu gak cocok. Mudah ya? Kalau ternyata memang nih biaya nikah Kevin ke depan nanti 1M gitu loh. Dan Kevin dari sekarang harus nabung berapa gitu loh. Nyocok enggak dengan kalau Kevin cuma nabung cuma segini, nyocok enggak nanti sampai di sana itu 1M. Kalau enggak nyocok, Kevin pun harus mengelola pikiran. Kenapa? Karena ada yang namanya inflasi. Makanya kan kok ngajari kalian, kita sharing kalian tentang investasi. Karena investasi itu melindungi seseorang itu dari namanya inflasi. Jadi minimal kalau Kevin enggak bisa menyisihkan, minimal Kevin harus berpikir bagaimana caranya melindungi nilai uangnya yang di bank itu supaya enggak kena inflasi dan turun. Gitu loh. Misalnya dengan investasi di uang, dijadiin uang, atau investasi di yang lain, atau apa saham atau apa, atau reksadana dan lain sebagainya. Nah, harus berpikir. Kalau nggak tahu, merasa sudah cukup, merasa sudah aman dengan nabung. Karena nggak tahu kan, nggak tahu realitanya kan. Ternyata
yang di merit itu harus siapin apa, foto lah, Betul. inilah, apalah dan lain sebagainya gitu loh. Mm-mm. Dan berdoalah pasangan kalian nggak rewel ya. Serius, contoh nih, sharing aja. Grace sama aku sepakat kita tuh punya cincin, memang beda cincinnya, ya toh. Karena aku nggak suka Sesuai cincin. dengan model yang kita mau. Ya, Grace sukanya apa, modelnya apa, kita custom. Grace apa, aku gimana, ya toh. Bayangkan itu cincin ya. Terus kita ngobrol-ngobrol, kita kan nggak tahu. Ternyata ada beberapa, aku kan sharing-sharing di kantor nih, ya toh. Ada yang kayak koko ya. Mereka tuh sudah beli cincin, sudah beda gitu ya. Wah wis mau nikah, kelas mari gitu kelas pranikah. Dibilang gini di gereja mereka, nggak bisa, cincinnya harus sama. Langsung jedek Beli gitu. cincin mana? Mereka bela ini loh, beli cincin lagi, nggak kepake. Akhirnya serius ini setelah main nggak kepake gitu. Sedangkan kalau aku ambil Grace cuma mikir kayak gini, kita nggak sama disuruh beli sama ya cincin kita pacaran itu nggak peduli itu emas gak emas, pokoknya sama. Mudah ya, value-nya sama gitu loh. Ngapain beli cincin kawin lagi gitu loh. Pikir kakean duit gitu. Enggak kakean duit pun menurutku ya enggak guna. Ngapain gitu loh. Mudah ya, mending beli emas batangan langsung gitu. Nek dijual lebih tinggi. Betul. Daripada sing custom made dan lain sebagainya. Kan susah. Mudah ya sampai di sini. Jadi kita itu inti dari ini adalah kenapa kita kasih contoh merit itu adalah karena salah satu yang paling penting di dalam kehidupan kalian. Nah, kalian ini kan masih single, mungkin ada yang single atau yang sudah berpasangan. Ayo apa ya? Jangan tunggu pasangan. Jangan tunggu kamu punya pasangan, jangan tunggu kamu mau nikah baru kamu itu kewalahan cari semuanya. Karena gini ya, kebanyakan ya orang mari pacaran paling cepet itu ya ada yang sampai setahun pacaran, belum sampai setahun sudah mikir pengen nikah karena wes serius kan, atau 2, 3, 4 tahun. Nah baru mulai mikir nikah, terus baru mulai cari biaya nikah, akhirnya baru mulai kelimpungan dan sampai kayak kesetanan cari duit buat nikah. Jadi pusing banget. Itu jadinya tuh value-nya mau nikah tuh jadinya malah beban yang amat sangat berat gitu loh. Lain cerita jadi kalau tengkar loh misalkan, bisa semua. Iya benar. Guys sampai aku ini kadang bahasing apa itu sudah gak enak, tapi kita berusaha saling meminimalisir itu. Kita tuh nggak mau kalian itu jadi sing kayak gitu loh, sampai wah kayak sing gimana. Karena apa? Mari nikah tuh jadi yang lebih yang harus dipikirkan lagi loh. Nggak cuman masalah rumah atau mobil ya. Punya anak itu mahal. Biaya melahirkan waktu itu Cici sempat cari tahu, kan memang harus sebelum menikah kita harus juga tahu itu semua loh ya, biaya melahirkan, biaya rumah sakit dan lain sebagainya. Karena apa, melahirkan itu jarang ada yang di cover oleh asuransi, kalaupun ada biasanya itu yang preminya mahal. Nah melahirkan normal itu bisa sampai 10 juta kalau di rumah sakit ya. Sesar itu bisa sampai 20 juta. Belum kamar. Belum kamar, operasi. belum kamar, belum biaya Belum dokter, obatnya. belum kalau misalkan perlu obat atau bayinya ada apa-apa perlu penanganan khusus, belum lagi yang misalnya awalnya plan untuk melahirkan normal, tapi di tengah-tengah ada masalah ganti ke sesar, itu bayarnya bayar normal plus sesar kayak plus operasi 30 juta dewek. Nah itu juga harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Jangan sampai kalian stres mikir nikah di waktu yang dalam 2 tahun baru selesai. Misalnya hari ini jadian gitu ya, setelah berapa bulan planning aku mau serius mau nikah, terus kalian stres mikirnya kan ndak iling itu loh, ndak iling sing penting, lebih penting lagi. Lah kalian harus entek-entekan buat nikah selama berapa tahun itu, dan terus habis itu kalian ternyata punya anak, begitu hamil baru tahu biaya ini itu tambah stres mana. Nggak kasihan kan. Nah belum sing cewek lagi hamil nggak boleh stres, tapi ya sing kalau pasangan stres mau ya apa, istri ini nggak stres kayak gitu. Itu kenapa kita ngomong jok tunggu pasangan, jok tunggu ada pasangan baru planning. Gini misalnya Kevin sekarang umur 20 ya Vin ya, bener ya? Ya pas 20 sih, hari ini 21. Nah iya, misalkan Kevin sekarang umur 20. Mau nikah umur berapa? Kevin mau nikah umur berapa? 22. Besok sore. Umur 28 sampai 30. 28 sampai 30 itu kan masih
8 tahun lagi ya, 8 sampai 10 tahun lagi ya mulailah dari sekarang. Mungkin sekarang Kevin ndak bisa sing tabung sing banyak-banyak. Ya mulai 100.000 itu ya nabung, rek. Ya. 100.000, 50.000 per bulan itu ya nabung. Itu ndak usah pikirkan nominalnya. Aduh, tabunganku ini kapan nyocok, ndak usah dipikir no. Lain kali ya itu dipikir no nek wis kerja gitu loh. Dan waktu sudah kerja baru kamu bisa meningkatkan lagi. Toh misalkan gini ya, sekarang Kevin kan saya umur 20, saya kuliah, kurang lebih tahun depan lulus. Sekarang misalkan nabung 100.000 per bulan, 50.000 per bulan, tahun depan sudah sampai 1.200.000. Tapi itu kan duit. Sampai 2 juta itu ya duit gitu toh. Sampai 2 juta itu ya duit. Nah begitu sudah mulai kerja, bisa nabung tambah lagi 500.000 lah per bulan atau 1 juta per bulan. Toh 1 juta mulai bulan pertama kamu nabung itu udah ketambahan 1 juta selama kamu nabung setahun, ya itu juga duit gitu kan. Nggak usah mikir anu nih, kenapa kok tak bilang dari sekarang, itu ya juga melatih gitu loh, tiap bulan melatih. Oh tujuanku mau merit umur sekian, aku serius mau nabung. Itu melatih seriusnya mulai Ada dari sing target. waktu nggak ada duit gitu loh. Ada target itu memicu kita Betul. untuk kreatif, bagaimana caranya kita itu cari Ya, mencapai bisa itu, nabung. bener ya. Heeh. Jadi bedanya kalau kita lah kayak mau keluar negeri ndak mau gitu loh, kayak Koko ya, ini dibilang mau keluar negeri mau gitu. Tapi kenapa Siapa sih Koko nggak sampai mau? sekarang nggak kesampaian? Karena Koko nggak pernah survei keluar negeri butuh berapa. Serius ini. Jadi ketika keluar negeri berapa, ke Jepang berapa, contoh nih ya, Aduh, gitu. contoh nih ya ini yang baru ya, tak share ke kalian. Ke Jepang mau nggak? Mau, saya pengen ke Jepang. Tapi aku tahu ke Jepang itu mahal ya toh. Nggak pernah survei. Cuman kan, mahalnya berapa terus nggak kita tahu. tanya ke Jepang berapa sih gini-gini, temanku jawab ini, ke Jepang ya 25 juta lah minimal, dibilang kayak gitu. Temennya Itu intinya PP pulang pergi apa dan lain sebagainya, makanya juga nggak bisa mewah-mewah dan lain sebagainya. Itu aja 25 juta, bayangin ya. Dasku langsung 25 juta, mending gak usah ke Jepang wis. Mudah gini sih ya. Karena shock kena harganya gitu loh. Tapi kalau itu tentang jalan-jalan ya, bukan sesuatu yang perlu, itu kan masuk keinginan. Tapi kalau merit ini kan perlu, karena kan kalian pengen merit gitu loh. Nah makanya mulai survei, mulai lihatlah, oh foto segini tuh dapat apa sih, Iya. private segini. Bayangkan bukan cuma private ya, kalau kalian gengsi lagi ya sekarang nih, sewa mobil. Ayo saya bilang sewa mobil, pakai mobil apa? Alphard ya, Iya. Alphard 3,5 juta hanya untuk 1 hari. Aku bilang gini, enak jalur duit 3,5 juta, bikin 3,5 juta gampang keluar no, kita pakai gak sampai sehari. Iya. Mobil sewa 3,5 juta bisa gila ya, apa nih sewa sing lain naik Betul. Avanza kayak apa kayak pokoknya kan mobil nggak sampai naik andong. Akhirnya solusinya apa? Ya solusinya kita nggak pakai mobil wedding, tapi kita ini masih target sih. Kita masih lihat venue-nya Kita dulu. pengen jadi satu jadi di satu hotel, di satu terus tempat. nggak Jadi mulai dari kemana-mana. morning shoot itu kan di hotel, pemberkatannya juga di hotel, makanya di hotel. Setelah itu ya kita tinggal naik, nggak usah Ya. nggak usah naik mobil gitu kan. Karena nggak penting kan. Ya betul. Bayangin ya, Dijadikan 3,5 juta loh. one day trip kayak gitulah intinya. Aku cuma Ambek ini satu lagi yang penting, kenapa kok menurutku ya, kenapa kok Cici lebih nyarankan kalian nabungnya dari sekarang pelan-pelan, supaya apa, selain supaya ndak yang tadi tak bilang gak kelimpungan fokus untuk nyari duit buat merit di 2 tahun waktu menuju menikah pas sudah ada pasangan. Kedua, supaya kalian fokusnya nggak, kalian bisa menabung itu bukan hanya untuk merit, jadi tabungan kalian itu bisa terbagi. Banyak. Karena apa, satu, kalian perlu dana darurat. Dana darurat itu berapa? Kalau misalkan single itu kalau nggak salah 3 atau 6 kali gaji. 6 kali biaya kebutuhan. Misalkan kalian sebulan itu misalkan kebutuhan pengeluaran untuk makan, listrik dan lain Kebutuhan pokok sebagainya. ya. Ya, kebutuhan yang pokok yang memang benar-benar butuh ya. Misalkan kalian itu perlu 3 juta, anggaplah kayak 3 tadi juta lah. ya, yang tadi ya 3 juta. Berarti kalian harus punya 3 kali 3 bulan, 3 juta kali 3 bulan atau 3 juta kali 6 bulan. Itu untuk menjaga apa? Kalau misalkan kalian resign atau enggak kena PHK, kan kalian butuh waktu untuk cari pekerjaan lagi. Nah, minimal selama waktu kalian mencari pekerjaan, kalian sudah nggak bingung dengan kalian makan apa, makan pakai Ya. duit apa, terus bayar listriknya pakai apa. Itu Yes. melindungi kalian dari itu. Tapi itu dengan syarat kalian bisa membedakan tadi Ya, kebutuhan dan ya, keinginan. Jadi nggak bocor. Bener-bener fokusnya hanya untuk kebutuhan, untuk hidup sampai kalian itu dapat kerjaan lain. Pertama kali juga butuh itu, selain untuk menikah ya, menikah juga harus dipersiapkan. Kedua, kalian juga perlu yang namanya dana pensiun.
kalau bisa itu disiapkan dari semuda mungkin, sedini mungkin. Kenapa? Supaya kalian tidak bingung gini loh. Misalkan anggaplah kalian mau pensiun umur berapa cita-citanya, umur 60 misalnya ya pensiun. Kalau orang normal ya, orang normal normalnya 60. Kebanyakan itu orang baru mikir dana untuk pensiun itu umur 40 atau 50, which is itu sudah telat. Kenapa? Dan biaya pensiun itu mahal. Kenapa? Karena misalkan ya biaya hidup kita sebulan aja untuk di tahun ini 3 juta, waktu berapa puluh tahun lagi sudah jadi berapa itu inflasi, bisa jadi bisa sampai berapa juta, 4 juta, 5 juta sebulannya. Nah sedangkan itu kalian perlu untuk kebutuhan itu berapa tahun. Please jangan ngandalno anak, jangan berharap kita itu, iya kalau misalkan anak kita itu nanti puji Tuhan mampu, penghasilannya tinggi, bisa menghidupi keluarganya, puji Tuhan kalau pasangannya gena juga. Iya, kalau pasangannya gena, puji Tuhan, itu kita diramut itu puji Tuhan. Tapi kalau misalkan ya amit-amit gitu ya, anak kita itu maksudnya penghasilannya masih pas-pasan atau apa, dan memang dia itu untuk menghidupi dirinya dan istrinya atau dan juga anaknya kewalahan. Itu juga rada kewalahan. Ojo sampai kita itu sampai jadi kita punya dana pensiun itu untuk itu. Caranya gimana ya, nabung dari sekarang, diinvestasikan, dimasukin ke reksadana atau apa, itu penting. Aku tuh belajar itu dari YouTube loh Rek, dari kayak gini-gini tuh ternyata penting. Kenapa? Soalnya ya apa ya, kita ya juga nggak tahu hidupnya orang ya. Ada yang kejadian malah anaknya meninggal lebih dulu dari orang tuanya. Kita kan ya nggak ada yang tahu. Kalau kita mau berharap ke anak gitu ya mau sampai kapan gitu loh, itu kasihan. anak itu akan sama kayak namanya itu generasi sandwich. Kalian tahu generasi sandwich? Generasi yang terjepit. Generasi ya benar, generasi yang terjepit. Kenapa kok dibilang terjepit? Pertama, misalkan ya ini misalkan anggaplah kita gitu ya, kita generasi sekarang itu kebanyakan kan harus gimana ya, gini aku rada bingung, intinya kayak membiayai orang tua tapi juga membiayai anak. Sedangkan biaya untuk anak itu besar banget. Tak kasih tahu lagi realita yang ke bapak ya, realita biaya untuk anak ya. Kemarin itu Cici tahu dari sepupu Cici, anaknya tuh masih playgroup loh Rek, playgroup belum TK, belum SD. Itu sudah 17 juta. Ya. Biaya SPP-nya loh. Itu untuk playgroup. Nah bayangkan ya, naik penghasilannya itu pas-pasan, terus harus biayai dirinya, anaknya, dan tapi balik lagi ya, cari playgroupnya juga tergantung standarnya juga ya. Intinya hidup ini gini loh, kamu berusaha lah semaksimal mungkin. Betul. Terus kemudian balik lagi lihat realita kalau kalian juga. sudah berusaha semaksimal mungkin, jangan pernah bandingkan diri kalian itu dengan orang lain. Karena ingatlah, di atas langit masih ada langit. Benar ya, sama kayak nenek bisa semua orang pengen jadi sultan kan, tapi tidak semua orang itu sultan. Gitu loh. Jadi jangan sampai kita itu juga keseret gaya hidup orang lain. Aku kemarin bilang ke Grace bahwa kita harus tahu posisi kita itu di mana. Benar ya, memang kita berusaha sebaik mungkin lah dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kita itu entah sing namanya iri atau pengen yang sampai dibuai sampai ya apa, terus kita itu sampai memaksakan dan lain-lain. Intinya kalau memaksakan itu nggak baik. Contoh lah, contoh simpel adalah beli HP ya toh. Beli HP, kalau sultan mau beli Galaxy Note 20 Ultra dan lain sebagainya ya monggo, tapi kalau enggak gitu loh, kalau bukan sultan, HP itu apa? Bayangin lah, gini lah, kalian kalau denger gini ya, kalau kalian denger Malvin, tahu Malvin Tenggara? Melvin Tenggara, Crazy Rich Surabaya yang heboh di YouTube. Beli Galaxy Note 20 Ultra, terus satunya beli beli Apple, ya toh, sing paling baru Pro apa dan lain sebagainya. Wajar nggak? Wajar, ya toh. Tapi kok pernah lihat kayak gini? Orang yang kerja di counter HP Samsung, ya toh, sales girl, pakai apa? Galaxy Note 20 Ultra loh. Kalian langsung mikir apa? Gak terlalu berlebihan tak? Mudeng gak? Emang gaji SPG ini berapa? Mudeng ya di sini. Aku sih bisa bilang pramugari oke lah beli itu, karena pramugari kita tahu gajinya sekali flight itu bisa 5 jutaan, baru sekali flight. Ya toh. Bahkan cerita sama teman kantor, dalam 2 bulanan
dia itu bisa balikin biaya ketika mau jadi pramugari itu kan bayar 35 juta. Iya. Itu langsung balik hanya dalam 2 bulan. Kalau pramugari oke lah aku bisa percaya. Tapi kalau jadi SPG, cuma SPG dan terus begitu HP ini Bukan, Galaxy ini Note kita 20 bukan Ultra. merendahkan. Kita nggak merendahkan, cuma itu jadi ini lebih besar pasak daripada, iya benar ya, peribahasa itu lebih besar pasak daripada tiang. Intinya lebih besar pengeluaran daripada penghasilan gitu loh, mudeng. Nah jangan sampai sih kayak gitu, mudeng ya. Oke lah, kita pengen anak kita sih yang terbaik, ya semua apa. Tapi intinya enggak jangan terlalu apa ya bahasanya, naif mungkin ya. Mahal itu belum tentu baik. Terus kayak gitu loh. Udah ya guys ya di sini. Jadi jangan sampai kita itu enggak tahu posisi diri. Jadi kita itu terbawa arus. Intinya sampai gitu. Tak dulu ya. Sing lama ya. Ya intinya sampai kayak gitu. Jadi intinya kalau bahas ini kita pengen share lebih banyak. Kalau bisa sih Nanti, next time ya topiknya, karena kalau kita lanjutin ini tambah meluas kemana-mana. Jadi kita mau balik lagi, intinya adalah tentang money management. Ayo kalian belajar, terutama yang masih muda, dengan cara budgeting. Itu aja susah loh. Apalagi buat orang yang nggak biasa melan dan merencanakan nyateti budget tiap bulan itu susah. Ayo belajar itu. Terus kedua, mulai belajar mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Itu mulai belajar mengendalikan diri. Itu susah banget tuh, nggak gampang. Contoh lah, mau beli kayak boba, kayak apa, kayak mau nahan diri itu kadang kan susah. Terus yang ketiga adalah memiliki tujuan. Mulai belajar memiliki tujuan. Ini bukan tujuan gini ya maksudnya, aku menabung untuk menikah, bukan cuma itu. Kita tadi bilang contoh ada targetnya gitu loh. Aku mau beli motornya sih mau dibeli itu berapa. Jangan cuma beli motor. Aku mau beli motornya sudah tahu, motor Vario harganya berapa, 25 juta saat ini, tahun ini. Jadi tujuannya ya sudah jelas gitu loh. Aku harus DP berapa, itu tahu detail gitu loh. So aku mau beli mobilnya apa, tujuannya apa. Misalnya ada sing mobilnya ya cuma sering bepergian dewek, nggak seneng pergi sama orang lain, tapi belinya mobil keluarga, ya buat apa gitu loh. Udah di sini. Kecuali kalau memang pergi seneng rame-rame, apa beli mobil yang agak besar, oke, sesuai dengan fungsinya gitu loh, sesuai dengan apanya. Terus begitu ya biaya nikah tadi, aku mau gini. Ayo kapan-kapan ada wedding fair, kita pergi bareng, siapa yang mau. Ya tidak apa-apa. Oke. Ini kayak gitu ya guys ya. Jadi 3 itu ayo kita belajar sama-sama. Dan Koko lebih push lagi untuk kalian yang kerja belum, kalian karena fase kalian setelah ini adalah yang paling lebih mendekati kalian akan menikah, makanya harus lebih mikir, juga survei. Terus aku juga push justru kalian yang masih muda, termasuk Ken yang saat ini baru di bangku kuliah ya toh, yang mungkin cuma stres dengan tugas dan lain sebagainya. Tapi minimal kamu punya waktu nanti 4 bulan waktu kosong, ya kan? Liburan itu kan 2 bulanan kan kalau antara semester itu, atau minimal lele 1 bulan lah, 1 bulan. 1 bulanmu itu kalau kamu bisa pakai nanti dengan survei dan lain sebagainya, kamu curi start. Iya betul. Curi dibanding start semua teman-temanmu yang mungkin nanti mereka tidak ada planning ke depannya. Curi yang start dengan kayak gini, dengan hal-hal yang di luar pikiran, yang wis simpelnya pakai logika gini loh. Kamu nikah enggak? Nek kamu mau nikah, it's okay kan untuk kamu mengetahui informasi itu lebih awal. Mudah ya di sini. Kecuali ya, aku nggak tahu kok mau nikah nggak nikah. Ya aku lain cerita, aku nggak bisa ngasih advice lebih gitu. Tapi kalau kalian tahu kalian mau nikah, nggak apa-apa kan nyicil, gitu loh. Dari awal, dari apa ya? Dari sebelum lah kalian pasangan. punya gitu loh. Mungkin duit nggak ada, tapi knowledge ada, mantep kan? Gitu. Iya, daripada wes nggak punya duit, ya nggak punya knowledge, lah tambah longso loh. Punya duit mek titik, juga ada knowledge, lah soro gitu loh, mudeng ya gitu. Terus ada duit pas-pasan, tapi nek kamu punya knowledge, kamu bisa alokasikan itu dengan tepat, gitu loh. Daripada orang sing lain sing cuma punya uang, terus boros no bocor. Mudeng ya di sini ya. Jadi apa ya? Ya gue minta maaf lah. Kadang Koko itu terlalu berapi-api karena serius Koko itu sayang kalian.
dan Koko itu nggak pingin, Koko itu kayak ada kegagalan apa dan lain sebagainya, terus Supaya Koko nggak tahu kejadian informasinya ke itu kalian. terlambat. Aku tuh bener-bener pingin ngasih tahu itu ke kalian supaya nggak ada satu orang pun anak yang di bawah kepemimpinanku itu terlambat menyadari semuanya. Mudeng ya, itu termasuk kenapa ketika Ken itu mau nggak tahu kuliah jurusan. sampai Koko denger Ken itu sampai tak tanyai kamu minat apa, Gak kamu tahu tahu. kelebihanmu apa. Koko sedih loh waktu Ken itu jawab aku kok gak tahu ya, karena langsung apa ya, ini Koko buka karena aku nggak ngomong sama Ken, tapi waktu Ken bilang kayak gitu Koko itu langsung bingung karena apa, lu Ken ini kayak aku dulu gitu loh. Ken ini kayak aku sing dulu nggak percaya diri, nggak mengerti apa yang jadi kelebihannya, mungkin orang nggak pernah bilang Ken itu kelebihan apa, juga ngerti suka apa karena minder gitu loh. Karena Koko mati-matian ojo sampai Ken itu salah jurusan. Aku harus pastiin Ken itu dapat jurusan minimal sing apa ya, dia itu nggak terpaksa atau ngerasa sesuatu saat nanti itu dia salah jurusan gitu loh, sia-sia Dan waktu nih, supaya nggak dia mau. itu kerja enjoy apa. Makanya Koko Tujuannya mati-matian tak sama. suruh tes, tak suruh apa dan lain sebagainya kayak gitu. Mudeng ya guys ya. Itu Koko sharing apa sih jadi isi hati ini Koko gitu. Bukan Koko itu push kalian kayak maksa-maksa kalian Untuk membuat kalian stres untuk membuat apa kalian enggak. loh, aku nih belum fase nih loh Koko, Iya, aku nih aduh, di pusing kuliah kok loh, ini. aku kok Yogi maksa ini. Aku tuh bukan karena maksa, tapi ya apa ya, itu penting untuk kalian punya knowledge-nya supaya Dan kalian jarang- lebih prepare. Jarang Karena nggak yang ada loh kasih orang tahu. peduli kayak gitu tuh, sungguhan. Nek Koko tuh berulang kali kapan ya ngomong ambek Kevin tuh pernah. Koko tuh kadang pengen punya pemimpin kayak Koko dewek gitu. Sing bisa minimal aku udah dibekali sebelumnya gitu loh, untuk mempersiapkan segala fase di dalam kehidupanku gitu loh. Tapi karena aku tuh nggak ada yang kayak gitu, akhirnya aku tuh belajar dewek dan seringkali itu terlambat gitu loh. Iya. Jadi tiap kali aku bisa sharing ke anak-anakku atau sharing ke orang lain dan lain sebagainya, aku pengen orang yang aku sharingnya itu nggak terlambat gitu. Iya. Mungkin karena kadang agak menggebu-gebu, rasanya kayak maksa. Koko sama sekali nggak ada keinginan maksa. Coba di dalam hati ini Koko sharing no sing full sing terbaik supaya kalian nggak terlambat. Udah ya guys di sini. Oke, ya wes tak. Sampai sini dulu. Next time kalau mau ngomong-ngomong Next time kita tentang ngobrol-ngobrol ini lagi. lebih lanjut, Kalau kalian juga dijadwalno. tertarik apa, kalian boleh sharing. Misalnya kok ayo buat forum sendiri untuk aku pengen denger apa masukan dan lain sebagainya. Koko sharing apa, nanti kita buat lagi lah. Nanti Koko pikirkan Khusus lagi lah tentang topik manajemen. lain, mungkin manajemen atau yang lebih dalam lagi. Kayak gitu ya guys ya. Oke, kita doa ya, kita doa. Syukurana ramaya 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 Syukurana ramaya 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 Syukurana ramaya 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 ramaya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk gereja yang mengasihi setiap kami, yang memikirkan tentang CGSM, tentang materi SM itu dipikirkan tidak sembarangan ya Bapak. Dan mengucap syukur untuk orang-orang yang mengasihi kami Tuhan, setiap pemimpin di atas kami ya Bapak. Hari kami berdoa Tuhan, biarkanlah melalui firman-Mu ini Tuhan, Tuhan boleh mengukuhkan setiap kami menjadi pribadi yang lebih prepare untuk masa depan kami ya Bapak. Jangan biarkan kami, terutama yang masih muda, itu menyia-nyiakan waktu begitu saja ya Bapak. Tapi perbarui akal budi kami, knowledge kami, perbanyak ya Bapak, supaya kami bisa prepare apa yang di depan nanti ya Bapak. Berkati setiap kami Tuhan di dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Biarkanlah kami boleh Tuhan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Di dalam setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, Tuhan boleh tuntun kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, supaya kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami ya Bapak. Di dalam nama Yesus. Hari ini kalau kami belajar tentang money management Tuhan, biarkanlah Tuhan yang tuntun, Tuhan yang benar-benar tuntun setiap orang ya Bapak, untuk kami boleh belajar untuk budgeting, untuk kami itu boleh belajar ya Bapak, untuk manage mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, dan boleh mengendalikan diri kami untuk prioritaskan, membayar, membeli yang kebutuhan, menunda apa yang menjadi kebutuhan tapi tidak harus hari ini kita dapatkan, dan mulai belajar Tuhan untuk menyisihkan atau menghilangkan ya Bapak, menghilangkan daripada list keinginan
yang bukan kebutuhan yang urgent dan lain sebagainya ya Papa, supaya kami boleh mengalokasikan yang lebih penting. Dan jadi kami juga Tuhan untuk kami belajar, untuk kami menabung itu punya tujuan, dan tujuannya itu jelas Tuhan, bukan hanya tujuan untuk menikah, bukan hanya tujuan untuk nanti buat anak dan lain sebagainya, tapi kami tahu nominalnya ya Papa, supaya kami bisa tabung dengan realistis, supaya kami bisa kejar lebih kalau kami kurang, supaya kami bisa putar otak bagaimana caranya ya Papa, untuk manage keuangan kami itu lebih lagi ya Papa, entah itu cari kerjaan tambahan, entah itu belajar investasi dan lain sebagainya ya Papa. Mari Allah Roh Kudus, biarkanlah Kau menyanggupkan setiap kami atas segala sesuatu halnya ya Papa. Engkau boleh belajar Tuhan untuk manage apa yang Kau percayakan di dalam kehidupan kami dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Jaga kesehatan kami, jaga keluarga kami, jaga segala aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Papa, di dalam nama Yesus saya mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you ya semuanya, thank you Kevin, Ferry Thank you, L, Bo. ya Luis, nice to see you, lama gak jumpa. Iya, Thank lama you nggak Kenneth ketemu, sudah mau Luis. nyusul. Halo. Ya, thank Halo. you. Tes tes. Ya, Ya, masuk. Thank you, see you ya guys. God bless you. Bye. Thank you, Bo. Thank you, Bye. Tadi. Bye-bye. Thank Bye. you. Thank you. Thank you, bye. Gimana Vin, open donasinya sudah tutup ya? Loh tuh. Keluar. Iya. Dadah. Kayak kian ta, gak main ta kok. Enggak.